أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling mengingatkan agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, tahukah kita berapa jumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini? Pernahkah kita menghitung berapa jumlah jenis burung yang terbang di pepohonan? Pernahkah kita menghitung berapa jenis ikan yang hidup di air asin dan berapa pula jenis ikan yang hidup di air tawar? Pernahkah kita menghitung berapa jenis makhluk Allah yang namanya semut, serangga? Tentu jawabannya adalah tidak terhitung. Jutaan miliar jumlahnya. Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memberikan rizki kepada burung yang terbang? Siapa yang memberikan rizki kepada ikan di dasar laut? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepada cacing yang ada di bawah tanah? Jawabannya adalah Allah Ar-Razzaq. Dialah Allah sang pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala bergerak, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nyawa di atas bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Kalau begitu, apakah yang ada di sisi Allah akan berkurang dengan banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung itu? Lalu Allah berikan rizki kepada mereka semua. Apakah dengan begitu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan hilang dan habis? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Walillahi khadainus samawati wal ard." Sungguh perbendaharaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri di atas permukaan yang sama, fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu mereka meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan setiap manusia
segala permintaannya. Apakah berkurang apa yang ada di sisi Allah? Kata Allah, tidak. Ma naqasa zalika mimma indi. Demikian itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusu al-mikhyatu ila idza udkhila fil bahr. Kecuali berkurangnya hanya seperti berkurangnya air di lautan tatkala seseorang memasukkan sebatang jarum lalu dia angkat jarum tersebut. Seberapa banyak air yang lengket di sebatang jarum itu, sebanyak itulah kira-kira rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh manusia yang pertama sampai manusia terakhir, makhluk Allah yang pertama sampai makhluk Allah yang terakhir nanti pada hari kiamat. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, sungguh sangat menyedihkan, sebagian besar dari kaum muslimin mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki. Mereka sibuk mencari rizki Allah di muka bumi ini, namun lupa dengan Allah yang memberikan rizki itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa." Tatkala mereka melihat perdagangan berada di suatu permainan, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka bergegas pergi menuju perdagangan tersebut. Mereka bergegas menyibukkan diri pada suatu permainan itu dan meninggalkan engkau wahai Muhammad berdiri sedang berkhutbah. Inilah yang terjadi pada kebanyakan kaum muslimin. Mereka meninggalkan solat, mereka meninggalkan duduk di majlis ilmu, menuntut ilmu agama, tidak menggali ilmu agama yang semestinya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan itu semua karena disibukkan dengan profesi masing-masing, karena disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, karena disibukkan dengan permainan. Tidakkah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Sungguh apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada profesi yang kita geluti itu. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada permainan yang sedang kita asik di dalamnya. Wallahu khairur razikin. Ketahuilah bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai detik ini, mulai sekarang, jangan katakan bahwa rizkiku ada pada bapak si fulan. Jangan katakan bahwa rizkiku ada di perusahaan fulan. Jangan katakan bahwa rizkiku ada di kota fulan. Sebaliknya, jangan pula kita mengatakan bahwa rizkiku diambil oleh si fulan, bahwa rizkiku telah diputuskan oleh si fulan. Jangan. Karena keyakinan seorang mukmin bahwa rizkinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memberikan rizki tersebut, atau Allah lah yang akan menyempitkan rizkinya. Oleh karenanya kita jangan bersandar, jangan bergantung dengan usaha dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mencari rizki Allah. Karena hanya sekedar berikhtiar dan berusaha tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya rizki itu tidak akan menimbulkan keberkahan, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya ada dua jenis amalan dari segi agama
untuk mengumpulkan dan mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Semakin besar ketakwaan seseorang, akan semakin besar rezeki Allah yang akan dia raih di muka bumi ini. Dan semakin banyak ia beristighfar kepada Allah, akan semakin banyak pula rezeki Allah yang akan dia dapatkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Begitu juga memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa orang yang perbanyak membaca istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin farja," maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesedihan yang dia hadapi. "Wa min kulli dikin makhraja," dan Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesempitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang memperbanyak istighfar dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada jiwa kita berupa iman, ilmu, hidayah dan istiqamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula memberikan rizki kepada kita untuk jasad kita berupa kenikmatan duniawi. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر.